Puri, daerah Cengkareng. Puri, oh, hujan terus itu tuh ya? Iya, kemarin hujan. Hujan keras tuh, daerah sana. Banjir. Oh, Bu Feni nggak ada lagi, Bu Feni. Jaringan. Iya, jaringan. Internetnya gangguan, Ivan. Iya nih. Hmm. Surabaya hujan ya, Andri ya? Enggak. Mendung tok. Panas. Rodok panas. Mendung tok Oh. tadi. Panas awane. Oh, panas mati lampu meneh ya. Waduh. Iya. Oh, internet apa? Gak iso, handphone mati wes. Biar. Iya, kayak iso ngecas, makanya untung nyala. Nah, Jam 5 tadinya tadi. Karena lampu oblek ya apa ya? Oblek. Karena Aku suwe gak krungu bahasa iku oblek. Malam kok, Gus. Malam Suwe semua. gak krungu oblek. Malam. Iki lakone iki. Wan an. Ya, Wan An. good evening. Oh, ini Frater. Oh, masuk ada Frater Aldi. Nah, ini surprise ini. Iya, surprise nih. Wah, selamat malam Frater Aldi. Selamat datang, Frater. Jangan Frater Mika nih, Adik. Oh, Frater Mika. Iya. Surprise ini, Frater. Surprise nih, Frater Mika. Malam, Frater. Malam, Frater. Frater gak muncul. Tuh, malam Frater Mika. Salam, Frater. Kangen ya, Frater ya? Frater kangen ini. Kalau nggak ketemu sehari langsung kangen ya? Andri bilang nggak bisa hadir tadi, Frater. Bisa ada tugas ya, Frater? Iya, saya semua datang nih karena rumah bilang nggak usah pasar orang dulu karena kan tugasnya banyak. Terus tadi saya ngebut, ya sudah ternyata bisa dikebut. Ternyata rasa kangen Frater lebih gede ya, Frater ya? Rasa rindunya ya? Rasa rindunya. Iya, nggak enak meninggalkan lingkungan yang bagus ya. Kangen sama Yakobus. Bukan Yakobus, Frater. Iya, terlalu menganggap. Bu Indah kok nggak melok ya? Nggak ada Pak Andre sekarang nggak ikut ya? Halo? Nggak telat. Bu Rudi juga nggak ada nih, Bu Rudi ya. Sudah berapa kali Bu Rudi? 2 kali. Bu Ida itu rasanya WA-nya dipegang anak tak WA juga nggak dijawab. Oh, Ida. Oh, iya. Biasanya Pak Andre kan pinter WA. Ya. Karena sing ngirimi porno mana ya? Lu diiling-iling. Oh, nakalan nih waktu ini. Iya, diiling-iling, Bede. Kirimannya. Iya. Nunggu ternyata. Nggak ada yang bikin heboh. Kira cinta ini. Loh, Roy, suara Roy ngenteni. Ivana, kamu ulang tahun makan-makan kok nggak aja-aja ya? Nah, ayo nih. Enggak. Ke sana. Nah, kerja Gus Nadi. Ya, dipameri tok. Apakah Bapak Ibu sebentar ya, tunggu siapa? Ibu Feni. Ibu Feni lagi ada gangguan internet. Dia agak susah masuk. Barusan dia ngechat minta sebentar. Gus kok nggak hidup Gus videonya Gus.
nyambi mangan iku. Ya, ketok. Langsung di pateni mikrofonnya. Wedi satene dijaluk. Oh, gak ganti saiki, makan siobak saiki. Babi kecap senengane. Nah, iya. Siobak babi kecap tengur wah wis. Malam Ibu Heni. Malam Bu Heni, selamat malam. Malam Pak Ivan. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak, habis mati lampu jadi repot. Semua mati lampu. Berfungsi Perkenalkan. Malam Bu Eni. Malam Pak, Ibu. Ini di blok apa? Saya di blok G31. Yang Oh. kemarin perkenalan. Ya, perkenalan itu. Iya. Malam. Malam semuanya. Ini siapa Sis Ilya? Bu Ilya. Ya. kekerasan itu buat laki-laki. Ini mungkin kok Andri tadi pengumuman ya? Fraternya nggak datang makanya yang ikut banyak Iya. sekarang. Saya sempat tadi hati saya hilang Frater dengar Frater nggak hadir. Terus pleng gitu Frater langsung cus. Sekarang bergembira Frater datang hari ini lagi. banyak. Pastinya tahu, Berbunga-bunga. Cih, kamu ambil mama Fokus meja. lagi di Cih. hotel ya lo. Ambil mama meja, kamu belajar. Angel geser. Bu Feni bisa masuk Andri? Sudah bisa Bu Feni? Gangguan ya Bu Feni? Iya, gangguan. Ini perjalanan ke rumah saya ini. Loh iya, Iya. internetnya gangguan ya? Aduh. Ini pakai provider apa kok pas gangguan? Iya. Regensi murup KB nih. Bagus. Gara-gara mati lampu ya. Coba internetnya di reset lagi. Ya di apa? Modemnya ya. Ya. Mungkin banyak mungkin. Yang pakai kan tidak hanya Bu Feni, jadi kan ada anak-anak. Bagus. Bagus. Ya. Lagi nginep ya? Oke. Waduh, lagi nginep. Ini mana? Ah, Ini mana? Malam Bu Feni. Malam semuanya, malam Pak Ivan. Gangguan Bu ya? Bu Feni. Iya, keluar masuk. Aduh. Pakai apa Bu providernya? Republik ya, My Republik ya. Oh, masuk. Ini ya MyRap ini. Iya. Mungkin bareng sama ini ya. Anak saya kan mungkin Zoom juga, jadi mungkin Oh. kuat juga. Iya. Kan kali WM Bu. Tumben muncul Ivana. Waduh, di rumah Andri pakai masker itu Feni. Apa Agus? Nah, ini tak admit dulu. Apa ya? Wes admit Andri. Sudah tak admit.
Ini ada frater. Udah tolong jadikan co-host Ivan. Siapa? Yang mana nih? Yang punya saya, yang Dinpun. Yang kodenya apa, Andri? Yang namanya Andri. Bentar. Yang Andri. Ya. Gak ono. Andri yang mana? Ada 2 Andri ya? Oh, enggak 1 ya? 1. Bentar. Aman. Oh, storing ya? Storingnya siapa storingnya? Sudah, tuh, Andri? Sudah. Sudah kok. Sudah ya. Oke. Salam kenal ya Jenny ya. Oh iya. Ada yang baru ya? Ada yang baru. Ayo kita mulai ya, sudah 7:30. Sabar Fen. 7:30 loh. Oke. Ya, yuk mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam juga Frater Mika. Terima kasih atas kehadirannya pada APP yang ketiga. Pada malam hari ini APP nanti akan dipandu oleh Pak Antoni. Dan tema APP malam hari ini, bersabdalah Tuhan hambamu mendengarkan, atau liturgi sabda. Baik, untuk pembuka, saya silakan Andri untuk lagu. Pak Ivan. Oh, Pak Ivan, silakan. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita melangkah memasuki APP yang ketiga, saya akan mereview sedikit untuk pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama, kita belajar memaknai apa hari Minggu sebagai hari Tuhan. Di sana kita mengapa dipilih hari Minggu, dan kemudian apa yang harus kita lakukan pada hari Minggu, itu pada pertemuan yang pertama. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu Titus pembuka. Di sana kita diminta untuk bersiap-siap, untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada liturgi sabda, di mana pada liturgi sabda ini kita diajak untuk
lebih masuk lagi, dan pada liturgi sabda ini kita diminta untuk berdialog dengan Tuhan, di mana Tuhan bersabda dan kita sebagai umatnya, sebagai anaknya untuk menanggapi sabda Tuhan tersebut. Baik, mari kita persiapkan hati untuk memasuki perjalanan yang lebih dalam lagi, yaitu liturgi sabda. Kita doakan bersama-sama doa pembuka. Allah, Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Meski kami selalu tidak setia dan jatuh dalam dosa, namun Engkau selalu menyatukan dan menguduskan kami dalam Ekaristi yang kami rayakan. Dalam pertemuan Prapaskah ketiga ini, kami akan mendalami kehadiran-Mu yang bersabda dan tanggapan kami atas sabda-Mu, yaitu dalam liturgi sabda. Putuslah Roh Kudus-Mu sehingga kami semakin memahami dan mengimani sabda-Mu yang menyelamatkan. Bantulah kami agar memiliki kesediaan tulus mendengarkan sabda-Mu dan menjadi pewarta sabda-Mu yang setia demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saya persilahkan Pak Antoni untuk melanjutkan. Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, umat Yakobus yang saya kasihi. Dan selamat malam juga Frater Mika. Seperti yang tadi sudah disinggung di awal, pertemuan ketiga ini membahas mengenai liturgi sabda. Liturgi sabda itu adalah kita dipanggil semua oleh Tuhan untuk diajak berdialog dan kita sebagai anak atau umatnya menyampaikan tanggapan atas sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ibaratnya kita sebagai anak, biasanya orang tua kita akan banyak kadang mengajak kita berdialog, memberikan kita masukan atau nasihat atau petua-petua yang kita butuhkan untuk apa? Sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan. Nah, fungsi sabda Tuhan itu pun seperti itu, sebagai apa? Makanan rohani bagi kita. Jadi kita hidup itu tidak hanya jasmani aja yang kita perlu makan, tapi rohani kita pun perlu diberi makan, yaitu apa? Melalui sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu dalam kehidupan nyata ini banyak kita dapatkan kalau kita rajin ikut perayaan Ekaristi Kudus di gereja, khususnya hari Minggu. Itu wajib. Kita usahakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misa hari Minggu itu kalau bisa jangan sampai terlewatkan. Kalau misalnya kita masih merasa kurang dan kita punya waktu, alangkah baiknya kita juga bisa mengikuti misa harian. Dan itu pun juga kita kalau masih ada waktu lagi yang lain, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain untuk apa? Menggali lebih dalam lagi. Karena apa? Sabda Tuhan itu adalah sumber yang tidak ada habisnya. Sampai apapun kita belajar, tidak akan ada habisnya. Bahkan mungkin sampai kita nanti sudah dipanggil Tuhan pun, kita merasa masih kurang. Karena sabda Tuhan itu, ya, bukan apa ya, kekuatan, inspirasi, bahkan segala permasalahan hidup kita pun itu banyak kita dapatkan dari sabda Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, khususnya di homili-homili di perayaan Misa Ekaristi Kudus. Saya akan bacakan saya akan belajar dari ajaran gereja dari Konstitusi Liturgi artikel 24. Saya akan Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dalam perayaan liturgi, kitab suci sangat penting. Sebab dari kitab suci lah dikutip bacaan-bacaan yang dibacakan dan dijelaskan dalam homili, serta mazmur-mazmur yang diberikan.
Karena ilham serta jiwa kitab sucilah dilambungkan permohonan, doa-doa, dan mada-mada liturgi. Daripadanya pula serta lambang-lambang memperoleh maknanya. Maka untuk membaharui, mengembangkan, dan menyesuaikan liturgi suci, perlu dipilih cinta yang hangat dan hidup terhadap kitab suci. Ulangi membaca kembali melalui teks, dibaca sekali lagi dengan perlahan-lahan dan diresapkan. Nanti saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman semua ada kalimat-kalimat yang mungkin bisa menguatkan atau memberikan inspirasi, bisa di-sharingkan, silakan. Mari kita baca kembali konstitusi liturgi artikel ke-24 ini dengan perlahan-lahan dan kita resapi. Nanti teman-teman ada yang terinspirasi atau merasa ada hal yang menarik, bisa di-sharingkan, saya persilakan. Jika saya mulai, saya akan sharingkan sedikit mengenai adanya bacaan-bacaan di kitab suci atau sabda Tuhan yang kita dengar. Kebetulan ini adalah masa retret agung, masa prapaskah, dan ini bersangkut paut dengan kisah dari Tuhan Yesus sendiri waktu dicobai oleh iblis di padang gurun saat Tuhan Yesus lagi berpuasa. Waktu itu Tuhan Yesus didatangi oleh iblis. Hai engkau, kalau engkau adalah anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menjawab, kita hidup itu tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap sabda Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan hal itu sangat berkorelasi dengan masa prapaskah yang kita jalani saat ini. Jadi melalui sabda Tuhan itu, kita merasa dikuatkan. Karena apa? Supaya kita tidak berfokus kepada hal-hal yang duniawi saja. Jadi kita hanya mementingkan jasmani kita, tetapi rohani kita pun juga harus kita perhatikan. Supaya apa? Timbul keseimbangan dalam hidup kita. Jadi kita nggak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi rohani kita kosong, gersang. Apa gunanya? Tapi kalau kita bisa memperkaya rohani kita dengan banyak mendengarkan sabda-sabda Tuhan, kita gali, kita cari makna-makna dalam setiap sabda Tuhan. Segala permasalahan dalam hidup kita akan ada jawabannya di sana. Percayalah Bapak Ibu. Dan sabda Tuhan itu mungkin sampai akhir zaman itu masih ada relevansinya dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu, kita tidak mengalami secara langsung berhadapan dengan Tuhan. Kita sudah dipisahkan oleh waktu. Dan itu bukan waktu yang singkat, tapi sekitar 2000 tahun. Tetapi ajaran Tuhan Yesus sampai hari ini, kita rasakan itu masih berkaitan erat dengan kehidupan kita. Dan saya yakin sampai akhir zaman pun, ajaran Tuhan itu masih patut kita ikuti. Itu sharing saya, mungkin teman-teman ada pengalaman-pengalaman yang lain bisa di-sharingkan, sehingga bisa menambah iman kita, bisa menambah wawasan dan mendalami pengertian kita terhadap apa makna sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Silakan mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan hal-hal yang menarik dari konstitusi liturgi ini, mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharingkan.
usah malu. Di sini tidak ada hal yang benar atau salah. Ini adalah pengalaman pribadi kita masing-masing. Kita belajar untuk bersharing supaya bisa saling menguatkan dan kita bisa belajar dari pengalaman hidup teman-teman semuanya. Mungkin ada hal-hal yang nanti bisa bersentuhan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan teman-teman, tidak usah malu. Mungkin Pak Ivan atau Bu Feni atau Andri bisa men-sharingkan ada hal-hal yang menarik dari konstitusi liturgi artikel 24 ini. Oh ya, baik. Saya coba Pak Antoni. Saya tertarik dengan kalimat sebab dari kitab suci lah dikutip bacaan-bacaan yang dibacakan dan dijelaskan dalam homili. Jadi bagi saya sekarang itu kitab suci itu merupakan satu makanan rohani. Jadi kalau dulu saya bangun pagi itu saya selalu buka handphone cari WA grup atau berita-berita yang tidak ada hubungannya. Nah, sekarang kalau pagi selalu saya buka setelah doa pagi saya buka kitab suci. Saya baca, kemudian saya renungkan, bikin coret-coretan sedikit lah. Maksudnya apa yang saya dapat di kitab suci itu, maksudnya apa yang Tuhan mau di hari ini buat saya. Nah, itu biasa saya tulis catatan, saya bikin Lectio Divina, saya renungkan, saya resapi, oh ternyata Tuhan hari ini menegur saya orangnya tidak sabaran, atau saya Tuhan menegur, mengingatkan untuk selalu sabar dan berharap selalu kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Ya pokoknya intinya dalam kitab suci itu Tuhan selalu berfirman. Jadi sebenarnya kitab suci itu bagi saya sekarang adalah segala masalah ataupun segala pergumulan hidup saya, itu pasti ada jawabannya di kitab suci. Cuma kalau yang mana, saya nggak tahu. Karena saya bukan Tuhan. Jadi kalau kita masing-masing pribadi mempunyai satu masalah, bukalah kitab suci. Sebelum baca kitab suci, berdoa, pasti ada. Karena kitab suci itu adalah dari Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang diwartakan buat kita semua sebagai murid Kristus. Jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, bacalah kitab suci. Daripada kita baca kopingho, daripada kita baca yang aneh-aneh, kitab suci itu enak. Ya memang awal-awalnya saya dulu juga baca pasti ngantuk, baca sebenarnya mata saya ngantuk. Tapi kalau saya baca komik, kopingho, melek terus sampai tamat, kalau nggak tamat, nggak tidur. Emang awal-awalnya baca kitab suci begitu. Tapi ya puji Tuhan kalau ditelateni, kita semua butuh proses Bapak Ibu. Kita nggak bisa langsung langsung baca kitab suci sampai khatam, sampai tamat. Jadi enggak, semua itu kita butuh proses. Segala sesuatu itu yang penting kita niat, kita mau, dan kita sadar. Kitab suci itu firman Tuhan. Kitab suci itu bukan tulisan para rasul. Bukan karangannya manusia, tapi itu firman Tuhan. Yang memang Tuhan bersabda lewat Tuhan Yesus dan ditulis oleh para murid-murid Kristus pada saat itu. Nah, sekarang ini, apalagi kita hidup bukan di zaman Kristus, bukan hidup di zaman Tuhan Yesus waktu itu, pasti akan berbeda penangkapannya. Tapi percayalah, apa yang tertulis di kitab suci itu tidak akan pernah salah. Jadi, kalau misalkan saya lagi bergumulan pekerjaan saya, waktu itu usaha saya susah. Dulu kan saya selalu, cari apa ya, yang penting usahaku bisa laku. Tapi kalau sekarang, buka kitab suci, baca, ada di kitab suci ditulis.
Itu semua ada jawabannya. Terus bukan berarti kita enggak bekerja ya, cuma kita bekerja fokuslah pada pekerjaan, pada porsi kita. Seperti ada juga kalau enggak salah hari ini ya, bacaan kitab suci hari ini, kita ini cuma pekerja biasa. Kita ini cuma istilahnya, kita ini cuma orang kerjanya penggarap kebun-kebun Tuhan. Seperti ditulis bacaan kitab suci hari ini. Jadi kalau kita mau ngoyo, Tuhan ngomong enggak dapat ya tetap enggak dapat. Tuhan tahu porsi kita. Tuhan pasti enggak akan ngasih porsi kurang dari kebutuhan kita menurut kacamata Tuhan, bukan menurut kacamataku. Kalau kacamataku selalu kebutuhanku setiap hari kurang. Aku kepingin mangan enak, aku kepingin punya mobil gede, punya rumah mewah segala macam, Miss. Tapi Tuhan enggak. Kamu tak kasih rumah ini, bisnismu sami-sami ini, dulu bisnismu lancar, sekarang tak kasih begini. Kamu masih setia enggak sama saya? Nah, itu inti semua itu ada dalam kitab suci. Jadi dalam konstitusi liturgi artikel 24 ini, sungguh saya tertarik dengan dengan kalimat sebab dari kitab suci lah dikutip bacaan yang dibacakan dan dijelaskan dalam homili. Semoga dengan dengan kita rajin membaca kitab suci, enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu sehari. Sehari buka aja satu bab, satu pasal baca. Enggak perlu dibaca sampai habis. Ngantuk, percaya saya, pasti ngantuk. Ya. Jadi yang penting baca dan resapi apa yang ada dalam kitab suci. Itu aja mungkin Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih Pak Ivan atas pengalamannya. Kita bisa memetik pelajaran dari sharing dari Pak Ivan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman bisa di-sharingkan supaya kita juga makin punya wawasan yang dalam tentang pentingnya kita mendengarkan atau membaca sabda Tuhan melalui kitab suci. Baik, saya sedikit Pak Antoni. Kalau dari konstitusi liturgi ini, saya melihat dari sudut pandang gereja ya. Mungkin kitab suci ini selain berguna bagi kita secara pribadi, mungkin untuk pedoman bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Kalau dari sisi gereja, saya lihat ternyata tata perayaan Ekaristi itu bukan sembarangan. Jadi maksudnya mereka pun juga mengambil sumber dari kitab suci. Karena di sini ditulis dari kitab suci ada bacaan-bacaan, juga homili serta mazmur dan mungkin lagu juga ya. Kita juga tahu sebagian besar lagu-lagu juga diambil dari kitab suci ini. Jadi menurut saya kitab suci ini memang penting. Jadi dan berhubungan dengan perayaan Ekaristi ini, kitab suci ini juga sebagai sumber. Jadi enggak asal-asalan tata perayaan Ekaristi ini disusun secara manusiawi, enggak. Tapi di sini juga ada simbol-simbolnya, mereka semua ambil dari kitab suci ini. Menurut saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Feni. Mungkin ada teman yang lain yang punya pengalaman yang berbeda yang bisa di-sharingkan sehingga makin menambah wawasan kita. Silakan. Ya baik, mungkin saya Pak Antoni. Ya, mari Andri. Ya kalau saya juga sama dari yang tadi ya, sama dengan Pak Ivan dan Bu Feni di kata-kata sebab dari kitab suci lah dikutip bacaan-bacaan yang dibacakan dan dijelaskan dalam homili serta mazmur-mazmur yang dinyanyikan. Nah, saya lebih tertarik ke dalam homili itu ya. Dulu waktu saya menghadiri perayaan Ekaristi, saya dengarkan homili atau khotbahnya Romo itu. Seringkali ketika Romo itu sedang berkhotbah, saya seringkali sabda Tuhan yang dikhotbahkan itu saya tusukkan ke orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya misalnya satu kali Romo itu bilang, bukankah kita juga sering membunuh karakter orang? Gitu. Saya langsung keinget, oh ini si Om ini nih suka bunuh karakter orang, suka menghina orang dan lain-lain, merendahkan orang dan di depan banyak orang dan semacamnya. Nah, ketika saya semakin merenungkan ternyata ya saya rugi karena sabda Tuhan yang diwartakan oleh Romo dalam liturgi sabda ini
sebetulnya sangat baik ketika ditusukkan ke dalam diri saya sendiri. Dan ketika saya merenungkan apa yang dikatakan Romo, loh, diri saya juga suka membunuh karakter orang ketika saya di belakang orang itu menggosipkan orang itu dan lain-lainnya. Jadi ya bagi saya homili ataupun bacaan kitab suci yang praktek membaca kitab suci yang saya lakukan ya disebut metodenya itu Lectio Divina, itu juga tujuannya adalah untuk ke dalam diri gitu ya, merenungkan untuk ke dalam diri. Dulu waktu saya belum bertobat, saya menganggap wah ngapain saya perlu baca kitab suci, kan saya tidak mau jadi pemandu, jadi bicara, jadi apa gitu ya. Tapi ternyata kitab suci itu punya daya ilahi yang luar biasa untuk membangun diri saya jauh lebih baik. Jadi itulah yang membuat saya untuk mau mengambil komitmen ya. Saya akui juga kadang bolong-bolong, kadang nggak teratur membaca kitab suci itu. Tapi ketika kitab suci itu saya pakai untuk apa ya, membangun diri, melihat ke dalam diri, ditusukkan ke dalam hati saya sendiri, itu betul-betul membawa saya pada pertobatan yang sejati menurut saya. Ya, baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Andri. Mungkin ada pengalaman yang lain dari teman-teman yang lain? Bisa di-sharingkan? Malam semuanya. Oh ya, selamat malam. Ya, saya mau sharing sedikit ya. Baru muncul tahu-tahu sharing gini. Gini, jadi saya sih bukan tipe orang yang maksudnya spiritual banget, enggak, tapi ya cukup nakal kali ya gitu. Saya merasa setahun 2 tahun terakhir itu saya kayak ditempeleng sama Tuhan gitu kan. Jadi tobat sekarang. Nah itu ketika dikaitkan dengan kitab suci ya atau sabda Tuhan itu saya merasa gini, belakangan ini entah kenapa semua itu terasa seperti kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya kan. Jadi setiap kali saya punya sesuatu yang berat atau punya masalah apa, entah kenapa saya cuman asal aja buka itu kitab suci dan ya saya baca kemana mata saya tertuju dan di sana ternyata memang ada jawaban-jawaban. Jadi memang seperti apa ya, jika kamu bertanya maka Tuhan akan menunjukkan. Ketika kita ketuk pintu maka itu akan dibukakan. Ketika kita bertanya itu akan dijawab gitu. Jadi seperti terjadi keajaiban-keajaiban aja dalam hidup saya melalui sabda-sabda yang memang secara tidak sengaja saya bacanya gitu kan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan yang dari teman-teman yang lain? Atau cukup sampai di sini? Silakan, bisa di-sharingkan. Enggak apa-apa. Ini dari sharing teman-teman semua ini akan makin apa ya, menguatkan iman kita semua. Sebab kita banyak juga belajar dari pengalaman-pengalaman teman ya. Mungkin teman ini punya masalah ini, mungkin teman itu punya masalah ini, ya kita bisa merenungkannya. Jadi kita bisa saling bertukar pengalaman dan itu akan makin apa? Menguatkan iman kita semua. Silakan, enggak usah malu-malu. Ayo Bapak Ibu yang lainnya, sharing gratis. Selamat malam. Malam, Meni. Video saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Soalnya Silakan, tadi Bu. dimatikan ngurusin anaknya, suruh tidur dulu. Nggak apa-apa, mari silakan, Bu. Saya mau coba berbagi pengalaman, karena kan aslinya kami kan dari Jakarta ya. Jadi memang pandemi ini membuat perekonomian kami hancur, sangat hancur. Waktu tiba di Jakarta dan sampai sekarang kami berjuang untuk mengembalikan keadaan kami. Dan fokusnya adalah bekerja dan bekerja. Waktu saya di Lebak Indah ini sekitar bulan Oktober. Saya di sini kok saya merasa ada satu yang kosong. Saya bilang ini apa? Terus saya setiap hari itu marah, teriak-teriak, berantem, bertengkar, itu yang saya lakukan. Terus saya nggak ada rasa damai, nggak ada sama sekali perasaan damai.
Terus yang namanya kitab suci itu mau dibuka, nggak tahu kenapa, kok rasanya nggak pengen buka kitab suci. Kitab suci itu apa sih dan gimana cara bukanya saya juga nggak tahu. Dan ya terasa kosong. Dalam 1-2 bulan terakhir ini ada teman share bahwa ayo coba ada satu retret namanya pemurnian hati. Nah, di situ diajarkan 5 senjata kita, yaitu kitab suci, ekaristi, puasa, dan juga sakramen pengakuan dosa. Nah, tapi di step awal adalah kita diharuskan wajib untuk membaca kitab suci dan memberikan report. Karena ikut dalam satu kegiatan, jadi ada rasa harus melakukan itu sebagai ya tugas yang harus dilaporkan. Tetapi tanpa terasa, yang kita lakukan itu ternyata merubah karakter kita sendiri. Yang tadinya saya merasa kosong, yang tadinya saya merasa tidak damai, yang rumah kayaknya saya merasa anak saya selalu salah dan saya selalu marah-marahin. Sekarang itu berasa masalah tetap ada, tapi hati saya lebih bisa menerima dan bisa mengkontrol bahwa ada Tuhan di samping saya. Dari bacaan kitab suci yang saya baca setiap hari, saya renungkan, dan ternyata itu sangat membuat hati damai ya. Itu yang saya ingin bagikan. Jadi membaca kitab suci itu sangat membuat hati damai. Itu saya sudah rasakan sekarang ini karena ya cukup rumit ya persoalan yang kami hadapi. Jadi kalau tidak kuat rasanya ya gimana gitu ya. Nah, ternyata di dalam kitab suci itu banyak sekali jawabannya. Waktu kita tidak kuat bagaimana, waktu kita lemah bagaimana, dan itu sangat menguatkan. Demikian sharing yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Bu Heni atas sharing pengalamannya. Nah, mungkin saya rasa sudah cukup ya dari sharing dari teman-teman ya. Mungkin di lain waktu mungkin kalau bisa kita bisa lebih banyak bersharing. Sebagai terakhir saya pernah tegaskan, memang hidup itu masing-masing dari kita pasti punya pergumulan. Tidak ada hidup itu yang mudah mulus seperti jalan tol, itu tidak ada. Pasti banyak kerikil, bahkan mungkin banyak lubang-lubang atau batu sandungan yang kita hadapi dalam hidup. Tapi kita semua yakin dan percaya serta mengimani bahwa kitab suci itu adalah sumber dari kekuatan hidup kita yang harus kita gali sampai kapanpun. Kita tidak boleh meninggalkan kitab suci. Karena apa? Kitab suci itu adalah sabda Tuhan sendiri yang tadi sudah diceritakan oleh teman-teman. Sabda Tuhan yang ditulis oleh para rasul. Dan sabda itu hidup. Mungkin dari pengalaman tadi yang sudah di-sharingkan oleh beberapa teman-teman kita. Sabda itu hidup, Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita bawa dalam doa, kita buka kitab suci, pasti akan kita temukan jawabannya. Sebab apa? Tuhan itu selalu ada di sekitar kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh seorang diri. Dia akan menolong, memapah, bahkan mungkin menuntun hidup kita, tapi kadang kita tidak menyadari. Karena apa? Kehadiran Tuhan itu adalah invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, tapi akan selalu menopang dan memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi kita semua tahu di saat pandemi ini, seperti yang tadi diceritakan oleh teman kita, mungkin sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan itu punya rencana yang sangat indah dalam kehidupan kita. Mungkin di saat kita susah, Tuhan itu apa? Menguji kita. Kuat enggak gini? Mau enggak kamu bergantung kepada kita? Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan jawaban. Dan jujur, saya sendiri pun banyak mengalami persoalan. Tapi saya serahkan semuanya pada Tuhan. Karena saya percaya, di tangan Tuhanlah hidup saya akan dipulihkan, diberikan kekuatan. Kalau saya mengandalkan diri saya sendiri, jujur saya tidak mampu. Saya penuh banyak kekurangan, kelemahan. Seperti Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita tidak bisa mempunyai komitmen yang kuat, bahwa kita serahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, semuanya akan indah pada waktunya.
Demikian nanti akan saya lanjutkan dengan penegasan, dan ini ada beberapa penjelasan yang akan saya bacakan. Ini berkaitan dengan liturgi sabda yang mungkin nanti puncaknya pada liturgi ekaristi yang akan dilakukan pada pertemuan keempat nanti, yang temanya kalau nggak salah liturgi ekaristi. Ini penegasan saya akan bacakan dengan perlahan. Coba Bapak Ibu sekalian dengarkan dan coba kita renungkan bersama supaya apa? Wawasan kita terhadap liturgi sabda pada pertemuan ketiga ini, kita semua akan makin mengetahui betapa pentingnya rangkaian upacara di gereja itu, dari ritus pembuka sampai mungkin ritus penutup, itu semuanya berkaitan dengan erat. Dan pada bagian yang ketiga ini adalah liturgi sabda. Saya akan bacakan dengan perlahan-lahan. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendengarkan supaya kita semua akan makin memahami dan menyadari bahwa semua itu telah disusun oleh Bapak Gereja kita, oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh para rasul. Suatu rangkaian yang sangat saling berkaitan dan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Makna liturgi sabda dalam perayaan Ekaristi adalah kehadiran Tuhan dan karya penebusannya bagi gereja melalui sabdanya. Dalam liturgi sabda, Allah menyampaikan sabdanya dan kita semua sebagai umat memberikan tanggapan terhadap Allah yang bersabda. Sikap dasar yang hendaknya ada dalam diri kita adalah kesediaan mendengarkan sebagai hamba. Mendengarkan kan sebatas mendengar dengan telinga, tetapi terlebih dengan sepenuh hati, sehingga membuahkan tanggapan terhadap Allah yang bersabda. Kita semua bukanlah murid-murid Kristus yang pasif ketika mendengarkan Allah yang bersabda. Pewartaan sabda Allah dilakukan dalam pembacaan kitab suci dan homili dalam sabda itu. Tanggapan umat terungkap melalui mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil. Syahadat dan doa umat. Konstitusi liturgi yang tadi kita baca bersama menegaskan, dalam perayaan liturgi, kitab suci sangatlah penting. Sebab dari kitab sucilah dikutip bacaan-bacaan yang dibacakan dan dijelaskan dalam homili, serta mazmur-mazmur yang dinyanyikan. Dan karena ilham serta jiwa kitab sucilah dilambungkan permohonan, doa-doa, dan mada-mada liturgi. Daripadanya pula upacara serta lambang-lambang memperoleh maknanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, betapa pentingnya sabda Allah dalam perayaan Ekaristi. Untuk itu disediakan mimbar khusus dan terhormat bagi sabda Allah yang disebut ambo, yang terletak di sebelah kiri, kanan kiri altar itu. Kalau kita ke gereja itu ada tempat kayak tempat berbicaranya Romo, itu namanya ambo. Dari ambo inilah sabda Allah yang dikutip dari kitab suci diwartakan kepada kita dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Ada 3 bacaan yang diwartakan. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Umumnya, dalam Ekaristi Minggu dan Hari Raya, bacaan pertama dikutip dari kitab suci Perjanjian Lama, yang mempunyai hubungan khusus dengan Injil Minggu itu. Hal ini menyatakan bahwa ada kesinambungan yang tak terputuskan antara sejarah keselamatan dari Perjanjian Lama dengan kepenuhan keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang diwartakan dalam Injil. Kesinambungan karya keselamatan Allah dalam Perjanjian Lama dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus sungguh mengagumkan. Bacaan pertama dan juga bacaan kedua diakhiri dengan ungkapan, demikianlah sabda Tuhan. Umat menjawab, syukur kepada Allah. Ungkapan ini merupakan pengakuan iman bahwa yang baru saja dibacakan adalah benar-benar sabda Allah. Dan kita bersyukur karena Allah yang Maha Kudus berkenan bersabda kepada kita, manusia yang berdosa. Setelah bacaan pertama, disusul dengan mazmur tanggapan. Sesuai dengan namanya, dalam mazmur ini kita menanggapi sabda Allah yang diwatakan kepada kita. Kita bukanlah umat yang pasif, acuh tak acuh, dan diam.
ketika Allah hadir dan bersabda. Tentu isi Mazmur tanggapan memiliki hubungan dengan sabda Allah yang diwartakan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya dibacakan bacaan kedua yang umumnya dipetik dari surat-surat dalam Perjanjian Baru yang disebut epistola, yang artinya surat. Bacaan kedua ini mewartakan iman akan Yesus Kristus dalam konteks pertumbuhan gereja perdana. Bacaan kedua ini juga mengarahkan umat pada puncak liturgi sabda, yaitu Injil. Namun sebelum Injil diwartakan, diserukan bait pengantar Injil untuk mempersiapkan umat mendengarkan Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, dan kita menghormati kedatangannya dengan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, puncak dari liturgi sabda adalah bacaan Injil. Ketika Injil dibacakan, Tuhan Yesus sendiri yang hadir dan bersabda bagi gerejanya. Ya, memang Tuhan Yesus selalu dan tetap hadir untuk terus-menerus mewartakan keselamatan sampai akhir zaman. Demikian istimewanya Injil. Maka Injil hanya boleh dibacakan oleh imam atau yang telah memperoleh rahmat pentabisan. Selain itu, ada beberapa hal lain yang mengungkapkan keistimewaan Injil. 1. Sebelum Injil diwartakan, ada dialog antara imam dan umat. Tuhan bersamamu. Umat menjawab, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo. Umat menjawab, demikianlah, dimuliakanlah Tuhan. Pembuatan tanda salib di dahi, mulut, dan dada, maknanya. Sabdamu, ya Tuhan, kami pikirkan atau renungkan, tanda salib di dahi. Kami wartakan, tanda salib di mulut. Dan kami resapkan atau batinkan dalam hati, tanda salib di dada. Pembaca Injil mengecup Injil setelah dibacakan sebagai tanda penghormatan terhadap sabda Yesus. Yang dibacakan dan dikecup adalah Evangeliarium atau Alkitab, bukan teks misa atau lembaran. Jawaban umat, terpujilah Kristus. Setelah Injil dibacakan, menunjuk pada pujian pada Kristus sendiri yang bersabda. Selanjutnya imam menyampaikan homili yang merupakan pewartaan dan pendalaman misteri iman bersumber dari kitab suci yang diwartakan minggu itu, terutama Injil, sesuai dengan situasi umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah Allah diwartakan melalui bacaan-bacaan kitab suci dan Injil serta homili, umat menanggapinya dengan pernyataan iman dalam syahadat atau credo. Pernyataan iman ini mengungkapkan kesetiaan untuk tetap percaya pada Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan manusia dan menganugerahkan hidup kekal melalui gerejanya yang kudus. Selain menanggapi dengan pernyataan iman, umat menanggapi sabda Allah dengan doa bersama untuk kepentingan seluruh gereja, yaitu dalam doa umat. Umumnya, doa umat terdiri dari 4 hal. Doa bagi gereja, khususnya pemimpin gereja, dan doa bagi pemimpin masyarakat dan keselamatan dunia, doa bagi mereka yang sedang menderita, dan doa bagi umat setempat, yaitu umat paroki, stasi, atau lingkungan, atau barangkali ada intensi-intensi khusus yang dimintakan, dan doa umat ini merupakan penutup dari liturgi sabda. Kemudian dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Ya, seperti yang kita ketahui, liturgi Ekaristi ini adalah puncak dari segala iman kita, yang mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi dalam pertemuan yang keempat minggu depan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, inti dari pertemuan kita yang ketiga, yaitu liturgi sabda. Sampai kita sekarang kepada pemeriksaan batin. Para saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah merupakan sumber iman kita. Oleh karena itu, dalam perayaan Ekaristi, kitab suci memiliki tempat yang penting. Allah sendiri yang bersabda ketika lektor membicarakan kutipan kitab suci dalam perayaan Ekaristi. Benarkah kita mendengarkan dengan sikap hormat? Allah yang bersabda kepada kita, ketika sabda Allah diwartakan dalam perayaan Ekaristi,
benarkah kita mendengarkan atau malah membaca teks dalam panduan atau melalui HP? Setelah selesai mewartakan sabda Allah, lektor menyatakan, demikianlah sabda Tuhan. Apakah kita memberikan jawaban dengan sepenuh hati? Jika Anda sedang memperoleh kepercayaan sebagai lektor, apakah Anda sungguh menyiapkan diri? Allah menghendaki kita menanggapi sabdanya. Bagaimana selama ini kita menanggapi sabda Allah melalui Mazmur? Ketika Anda mendapatkan kehormatan sebagai pemazmur, apakah Anda menyiapkan diri dengan baik? Bagaimana sikap iman kita ketika Injil diwartakan oleh imam? Apakah kita membuat tanda salib di dahi, bibir, dan hati dengan sungguh-sungguh? Selama imam memberikan homili, benarkah kita mendengarkan dengan penuh perhatian atau cenderung mengabaikan? Mengapa? Setelah homili, iman mengajak kita untuk menyerukan pernyataan iman. Bagaimana kita menyatakannya? Ketika doa umat didoakan, benarkah kita juga ikut berdoa? Apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita agar dapat mendengarkan sabda Allah dan menanggapinya dengan lebih hormat? Kita tidak perlu menjawab, kita renungkan dan kita jawab dalam hati sesuai dengan diri kita masing-masing. Sekarang kita sampai kepada doa umat spontan. Saya kembalikan kepada Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Antoni atas renungan dan penegasannya tentang liturgi sabda ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa umat spontan. Gereja mengajarkan supaya kita mencintai sabda Allah yang selalu diwartakan dalam perayaan Ekaristi. Sabda Allah itulah yang menjadi sumber iman kita. Maka marilah dengan penuh iman kita persembahkan doa permohonan kita. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan doa-doa spontan. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan, sehingga kami, umat khususnya umat lingkungan Santo Yakobus, dapat berkumpul dan mengadakan APP yang ketiga ini. Ya Bapa, semoga Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti setiap makna dari tiap bagian dalam perayaan Ekaristi, terutama dalam liturgi sabda ini. Semoga Engkau membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami dalam perayaan Ekaristi nanti dapat memperbaiki dan mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, karena ternyata dalam perayaan Ekaristi ini begitu besar maknanya bagi kami. Ya Bapa, kiranya Engkau tuntun dan bimbing kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa bagi persatuan seluruh umat Allah yang senantiasa dalam sabda. Bapa, kami percaya seperti seorang penabur yang menaburkan benih sabdanya, taburkanlah setiap sabda yang telah Engkau miliki ke dalam hati kami, dan sirami sabda yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan ya Bapak, benih-benih sabda itu tinggal dalam sebuah batu-batu hingga ia tidak dapat berkembang baik, tetapi biarkanlah dia mengikuti kami yang subur agar dapat menjadi berbuah dan menjadi berkat bagi seluruh orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang mengasihi, kami mengucap syukur kepadamu karena melalui kasih-Mu, melalui pengajaran-Mu,
khususnya melalui APP pertemuan ketiga ini yang secara khusus membahas liturgi sabda. Tumbuhkanlah iman selalu pada kami, agar kami selalu haus untuk selalu mau mendengarkan setiap sabda yang Kau ucapkan melalui para pembimbing kami, melalui imam-imam kami, melalui bacaan-bacaan yang kami baca melalui kitab suci. Karena sabdamu adalah hidup. Dari sabda hidup itulah kami banyak belajar memaknai tentang arti kehidupan ini. Banyak hal dan persoalan yang kami hadapi, kegalauan, kecemasan, bahkan hal-hal buruk yang kami alami dalam kehidupan ini. Khususnya dalam masa pandemi ini, yang kapan berakhirnya kami pun tidak tahu. Tapi kami percaya bahwa melalui sabda-sabda yang Kau berikan kepada kami dapat memaknai arti kehidupan ini dengan lebih baik. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau selalu membimbing, melindungi, dan menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Engkau akan selalu menguatkan kami dengan cara-Mu yang tidak dapat kami selami. Tapi kami yakin dan kami imani bahwa suatu saat nanti semuanya akan berlalu dan akan menjadi baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab kami adalah anak-anak yang sangat Kau kasihi. Dan kami juga berdoa bagi semua saudara, teman kami yang sedang mengalami masalah dalam hidup ini. Kau jamah mereka satu persatu, Kau berikan mereka kekuatan, Kau tambahkan iman selalu kepada mereka, agar mereka pun selalu menyediakan diri tanpa lelah untuk selalu bersandar dan mengandalkan diri-Mu. Engkaulah sumber dari kehidupan kami yang tidak akan pernah habis untuk kami gali. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, bimbingan-Mu selama ini kepada kami. Jadikanlah kami ladang-ladang subur dari benih-benih sabda-Mu, agar sabda-Mu itu tumbuh berkembang dan berbuah banyak, dan hidup kami mempunyai makna bagi sesama kami. Kami dapat memberikan dan membagikan segala pengalaman hidup kami untuk makin menguatkan hati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami selama ini hingga hari ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, bagi saudara-saudari kami yang hari ini tidak dapat hadir dalam pertemuan pendalaman iman ini, terlebih bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Bapa, Engkau berkenan memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengaturkan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sudah hampir 2 tahun kami tidak hidup dalam satu komunitas. Tetapi malam hari ini, Kau izinkan kami ya Tuhan, kami boleh masuk dalam lingkungan Santo Yakobus. Kami ya tahu ya Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan. Teman-teman dan rekan-rekan kami di sini, saya yakin dan percaya, akan menuntun saya, akan menguatkan iman saya, dan berjalan bersama. Kami saling memahami satu sama lain, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kekuatan kami saat kami berkumpul bersama, saat kami berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan terindah malam hari ini. Kami boleh hadir bersama teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa anak-Mu. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa dan permohonan kami ini. Bapak Ibu, mari kita persatukan permohonan-permohonan dan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, pengumuman. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Ivan? Ya, baik. Terima kasih, Bu Feni. Selamat malam, Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktu bagi kita bersama untuk mengikuti APP minggu ketiga pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Antoni atas sharing-sharing dan tuntunannya di dalam memimpin kita pada malam hari ini dalam ibadat APP minggu ketiga. Terima kasih juga Frater yang tadi walaupun sempat membuat hati saya dak-dikduk nggak hadir, tiba-tiba muncul Frater. Jadi hati saya berbunga-bunga ini Frater, karena Frater hadir kembali. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di lingkungan ini, Ibu Heni. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Kemudian Saudara Johan yang baru pertama kali hadir juga. Terima kasih. Ini ada satu yang saya belum tahu nih. Siapa nih? Ibu Icia siapa nih ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nih. Ibu Icia siapa nih namanya nih? Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kemudian pengumuman berikutnya untuk aksi puasa pembangunan sudah dijalankan di lingkungan Yakobus. Di lingkungan kita ini untuk pembayaran aksi puasa pembangunan bisa ditransfer ke rekening lingkungan Santo Yakobus dengan AC seperti yang tertera di grup WA ada. Kemudian kalau sudah transfer tolong konfirmasi ke bendahara lingkungan, Saudari Ivana, atau bisa juga ke saya. Tapi sebaiknya langsung aja ke bendahara aja, ke Ivana, supaya gampang untuk dicek. Kemudian kalau bagi Bapak Ibu yang mempunyai amplop APP bisa juga lewat amplop, tapi ya mudah-mudahan bisa semua langsung transfer ke rekening lingkungan. Karena situasi dan kondisi ya kita menjaga, tetap kita harus menjaga apa istilahnya keamanan bersama. Supaya lebih cepat, lebih aman ya silakan transfer ke rekening lingkungan. Kemudian batas pengumpulan aksi puasa pembangunan tanggal 12 April. Jadi sebelum Minggu Palma 17 April kita sudah selesaikan untuk aksi puasa pembangunan kita tahun 2022 ini. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk sebentar, pengumuman selanjutnya ini pengumuman selanjutnya untuk program yang ada dari gereja Paroki Marinus itu mengadakan kursus evangelisasi pribadi. Nah, kursus evangelisasi pribadi ini diharapkan bisa diikuti oleh para umat khususnya di paroki Yakobus, Paroki Marinus, agar ya bisa menjaring banyak umat, bisa mengerti bagaimana sebenarnya menginjili. Sebenarnya menginjili itu tidak susah. Menginjili itu sebenarnya bukan harus hafal kitab suci ya Bapak Ibu. Tapi menginjili itu adalah bagaimana kita bisa tahu bagaimana apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, kursus evangelisasi ini tidak susah-susah amat kok, senang, enak. Nah karena kondisi sekarang, kondisi lagi pandemi, jadi nanti ini akan diadakan secara hybrid. Bisa online, bisa offline. Hybrid itu maksudnya kombinasi ya Bapak Ibu, bisa offline dan bisa online. Tapi minimal dengan 10 peserta, kalau offline dia akan diadakan secara hybrid. Ini pengumuman yang kedua. Kemudian pengumuman selanjutnya ini pengumuman untuk APP minggu keempat itu tetap diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret jam yang sama 19.30 dengan tema persembahanku dan persembahanmu. Seperti Pak Antoni bilang, minggu depan kita sudah memasuki tentang liturgi Ekaristi bagian pertama. Kemudian pengumuman selanjutnya hari Jumat tanggal 25 Maret itu ibadat sabda memperingati sahabat kita, saudara kita yang tercinta, Bapak Chandra,
yang tidak terasa sudah meninggalkan kita semua 1 tahun yang lalu. Pak Chandra ini juga salah satu umat Yakobus yang sangat aktif sekali pada saat acara-acara rohani yang ada di lingkungan Santo Yakobus. Saya rasa itu Bu Feni pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan, silakan Bu Feni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya rasa tidak ada tambahan. Mungkin Andrea ada tambahan? Tidak ada. Baik, jadi untuk pertemuan minggu depan tetap hari Kamis tanggal 24 dan nanti juga hari Jumatnya tanggal 25 ada ibadat arwah untuk Pak Chandra. Jadi kami mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akhiri dengan doa penutup. Ya Bapa yang Maha Kasih, setiap kali kami merayakan Ekaristi, Engkau senantiasa menyampaikan sabdamu yang menyelamatkan. Melalui sabdamu, Engkau mendidik dan membentuk kami untuk lebih beriman kepadamu. Bantulah kami untuk senantiasa terbuka untuk mencintai dan mendengarkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar dapat menerangi budi dan melembutkan hati kami, sehingga sabda yang Kau taburkan menjadi benih yang tumbuh subur dan menghasilkan buah keselamatan dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus, sabdamu yang menjadi manusia, Dialah Tuhan dan penebus kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon berkat penutup Pak Antoni. Semoga Tuhan beserta kita semua. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, seluruh umat di lingkungan Santo Yakobus ini, seluruh anggota keluarga kita, seluruh pelayanan dan karya kita pada hari ini, senantiasa diberi dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Frater, terima kasih Pak Antoni, terima kasih semuanya. Selamat malam. Yesus, Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Ku kasihi lebih dari segalanya. Kini ku rindukan dengan seluruh jiwa. Yesus, hadirlah dalam jiwaku. Curahkan rahmat kuasa-Mu. Ku ingin peluk dan satukan diriku. Jangan izinkan ku terpisah dari-Mu. Ku rindu Tuhan menyambut kehadiran-Mu dalam Ekaristi. Ku rindu Tuhan menyambut tubuh darah-Mu dalam kurban Ekaristi. Yesus, hadirlah dalam jiwaku. Curahkan rahmat kuasa-Mu. Ku ingin peluk
peluk dan satukan diriku. Jangan izinkan ku terpisah darimu. Ku rindu Tuhan menyambut kehadiran-Mu dalam Ekaristi. Ku rindu Tuhan menyambut tubuh darah-Mu dalam kurban Ekaristi. Ku ingin memeluk-Mu, menyatukan tubuh-Mu dalam hati kami. Ku rindu Tuhan menyambut kehadiran-Mu dalam Ekaristi. Ku rindu Tuhan menyambut tubuh darah-Mu dalam kurban Ekaristi. Dalam kurban Ya baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh berpose Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Ya silakan, bagi yang mau melepas kangen, mau ngobrol-ngobrol dulu, silakan Bapak Ibu. Andre. Feedback dari itu. Kenapa, Frater? Selamat malam, aku turun dulu ya. Oke, Ya, terima kasih. Terima Ya. Saya keluar dulu juga ya, makasih. Oh ya, terima kasih. Selamat Bu datang. Heni, Iya. minggu depan Bu Heni gabung lagi ya. Sharingnya makasih, mantap, Pak. menguatkan kita. Makasih Pak Ivan. Sama-sama. Salam kenal, Bu Tuhan Heni. berkati. Salam kenal Bu Heni. Salam kenal. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu ya. Oh iya, Iya, Ilya. Minggu depan hadir lagi ya, jangan lupa. Diusahakan. Pokoknya selalu kalau bisa langsung masuk gitu. Oke. Ya, terima Oh kasih. ya, baik. Terima kasih Bu Ilya. Makasih. Makasih. Frater, bisa nggak ujiannya? Ya, lumayan. Salam Johan. Halo Johan. Oh, ini Pak Johan. Halo Pak Johan, salam kenal. Ya, Pak Johan. Johan, ini teman-teman semua nih. Ya. Teman-teman kamu di Yakobus nih. Johan baru mau dibaptis tahun ini ya, Johan, di Kristus Raja. 18 ya, puji Tuhan. Sing rajin ya Johan ya, ikut bimbingan rohani, sama-sama kita bareng-bareng. Ada Koko Roy itu, Koko Roy, ada Koko Andri, itu Koko Cipta, sama yang terkenal nih Koko Gusnadi nih. Maskotnya Yakobus, Koko Gusnadi. Lakonnya ya. Pak Ketut. Ya. Frater mungkin mau ada tambahan, Frater? Baik, sudah baik tadi saya lihat. Nah, teman-teman tidak bosan dengarkan saya terus tadi. Enggak lah, ya, sudah membantu. Minggu depan jangan bikin surprise lagi ya, Frater ya. Kok surprise apa? Tadi kan saya bilang nggak mau datang. Karena kan iya.
Hari ini banyak tugas yang saya lupa. Ya, Iya. puji Tuhan. Jadi bisa. Frater masih datang, bisa datang. Frater seneng buat kejutan, Frater. Iya, jantungku copot loh, Frater. Frater seneng buat kejutan. Kalau saya sering buat kejutan, nah saya nunggu Pak Ivan ini datang buat kejutan ke Surabaya. Oh, nanti tak nongol di seminari, Frater. Khawatir, tenang aja, Frater. Iya, saya jadi mikir begini ya, apa mungkin bisa diatur ya. Satu kali pertemuan kita di seminari gitu. Karena kan tempatnya luas. Offline ya, Frater? Seminari. Offline ya? Offline atau mungkin bagaimana? Wah, kalau offline Frater jahat nih, saya nggak bisa datang, Frater. Nah, ini. Boleh. Mei juga nggak bisa. Kalau memungkinkan itu loh, pertemuan terakhir. Nah, ini loh, dikasih tempat ambil Frater loh di seminari. Sekalian kita berkunjung ke seminari. Saya sudah pernah. Tapi saya izin dulu, nanti nggak diizinkan. Tapi saya 20 orang mungkin ya? Ya, kurang lebih 20. Orang mungkin masih bisa untuk jaga jarak dan sebagainya. Bentar kok. Udah over dari itu kita tidak bisa. Parkiran luas. Ya, parkiran luas. Tenang. Satu kali pertemuan mungkin bisa deh. Pertemuan terakhir kapan ya? Nanti kan selesai. Tanggal berapa Bu Fen ya? Pertemuan terakhir Bu Feni? Pertemuan terakhir tanggal 7 April tanggal 7. Waduh, tanggal 7 aku sih belum bisa. Saya minggu depannya rencana Frater ke Surabaya. Oh, gitu diundur aja. Oh, jangan. Saya masuk minggu pasca nanti. Saya rencana minggu pasca, setelah pasca saya. Rencana. Atau mungkin pascahan bersama ibadat pasca. Pasca kan ada misa di gereja nanti, takutnya Frater. Umat kan banyak ke gereja nanti. Minggu setelahnya nggak masalah. Oh ya boleh, kalau minggu setelahnya itu kayaknya menarik tuh Frater untuk dibahas itu. Ya, tanggal 18 deh, 19 begitu. Buat seperti acaranya dibuat seperti kemarin nggak apa-apa. Boleh. Siapa ketua panitianya? Koko Gus ya? Pak Gus Nadi ya? Setuju ya? Ngantuk. Gus Nadi ngantuk. Pak Gus Nadi ya? Ya wis. Pak Gus Nadi, ketua panitianya lagi. Nanti dibantu dengan putra-putrinya, MC dengan fotografer. Mantep wis. Boleh Frater ya? Putra-putrinya Pak Gus Nadi nanti memeriahkan acara. Oh iya, itu putra-putrinya luar biasa ya. Nah, itu Frater mendukung. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Bu Ringling itu juga pinter ya kalau milih orang itu ya. Jangan lupa dibawa ya. Jangan disembunyikan di rumah aja itu. Kalau bikin acara sebesar itu di sebenarnya nggak mungkin. Karena sebenarnya banyak barang ya. Mungkin di gereja ya kayak buat acara gitu. Saya mikirnya kalau doa rosario mungkin bisa. Sebenarnya kan cuma tinggal duduk aja toh. Nanti di ruang tamu kan cukup. Tapi kalau acara heboh seperti kemarin Bulan Maria itu ya. Bulan Maria itu kegiatannya sebenarnya nggak bisa, nggak luas. Di seminari itu kan ada ruang pertemuan toh, Frater? Ya, ada. Bisa muat berapa orang, Frater? Kalau Frater mungkin 38 ya. Pas 38 itu udah. Bisa, Frater. Kita kan cuma sekitar 20-an paling, Frater. 40. Lebih ya? Pakai belok kabeh. Pakai belok kabeh. Kalau doa mungkin bisa. Kalau doa misalnya rosario aja mungkin ya nggak masalah kan, saya kan nggak punya gerak, terus juga kita hanya duduk berdoa rosario gitu. Tapi kalau acara kemarin tuh waduh. So pulang dia mau Iya. Jam Romo. Mama Rinus mana? Jadi kita ada berapa umat baru yang datang di
Tiga ya tadi ya rasanya. Ada dua. Tiga ya. Iya. Bu Heni, Bintang tadi ya? Johan, Pak Johan sama Ilya tapi sama tadi. Ilya siapa ya? Ilya, Iya tadi cuma dibuka sebentar mau pamit tadi. Ilya siapa ya, Bu Fen? Iya Dari tak tahu, blok saya juga baru Ilya tahu yang ini. F15. F15. Tapi dia F15. tinggalnya di Bronggalan atau di mana ya? Oh, baru ya Cip ya? Di Yakobus. Sudah lama. Di mana dia? Blok piro ya, Cip? F15. F15. Cuma enggak tinggal di situ, enggak tinggal di situ. Oh, di Bronggalan ya? Di Bronggalan, dasar apotik. Loh, F15 lah tonggo Ibu Feni, depan Ibu Feni. Enggak, Siapa yang tengah-tengah tinggal di Pak sana? Ivan. Saudaranya atau siapanya gitu. Oh. Ya. Ya. Kalau Pak Andri itu dengan Pak Cipta ya? Satu gang. Iya. Satu blok, betul. Sama tadi Bu Olin. Tadi Bu Olin itu selisih satu rumah sama saya. Tetangga. Calon tuh, Brother. Hilda depan itu ya, depanmu ya, Hil. Andri Bu Oli yang mana ya? bening apal Andri. Hah? Andri nek sing bening-bening apal. Oh iya tahu. Oh, ada. Mulai gitu. Ya tadi juga masih sendiri itu ya? Iya. Iya, masih jomblo Ciptaan itu. ada sing bening-bening apal. Daripada ceritanya jauh-jauh. Jauh-jauh deh. Sambil ngapel sambil nyanyi ya. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Itu loh. Iya. Sudah terlalu dekat. Itu Bu Feni kasih ana minum, Dre. Oh iya. Enggak usah. Iya, sakno Andri. Sorry, kurang peka ya. Orang bertamu di Jarno, Andri. Oh, Gak peka. Gak peka kan. Enggak usah Andri. Enggak usah. Minta es campur, Fen. Oh, es campur. Mana ada malam-malam buat es campur. Campur kalau gawat. Es campur banyu. Es campur banyu deh. Campur banyu. Iya, macam sini. Jalan apa nih? Ke rumah Pak Andri. Ya, Frater. Atau naik Oh, naik Gojek. Ayo Feni, naik sepeda motor. situ sana. Maraton. Ya wes Bu Fen, kita ini aja. Nanti Bu Fen kemalaman loh tempatnya Andri ntar di Seneni loh. Gak Ya, saya pulang-pulang. pamit dulu ya semuanya ya. Frater pamit dulu ya Ya, semuanya. nanti kemalaman. Ya, Ya, Oke. malam. malam. Mas Yandri, Oh iya. Sakno. Malam. Malam, Oh, iya. Pak Agus. Oh iya Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Pak Agus setia. Malam, ya. Nanti minggu depan lagi ya Pak Agus. Ya. Gabung lagi di Padre Pio di sini Yakobus. Kita rame-rame. Yang ketua lingkungannya Pak Drepio itu siapa Pak? Ivan? Pak Jackson. Pak Jackson bagaimana? Ini sekretarisnya nih. Wakilnya Agus ya, Pak Agus. Bukan. Oh. Anggota. Kameranya Anggota. dibuka, Pak Gus. Kameranya dibuka, Pak. Kamera dibuka ya. Cek. Biar kelihatan gantengnya, Pak. Nah. Ini asisten imam juga nih, Pak Agus. Asisten imam. Pak Jackson udah nggak ikut lagi Pak Ivan? Pak Jackson ya mungkin ada kesibukan, brother. Ya, Saya ada share juga sih, Japri. Pak Drepio baru ngadakan sekali. Sekali. Oh, sing kemarin Pak Agus ya? Iya, sing minggu lalu. Kedua. Minggu lalu baru pertama. Oh. Loh. Oh, baru pertama. Iya, baru pertama. Oke. Iya. Hari apa itu? Hari Jumat minggu lalu. Oh, Jumat. Iya. Minggu ini kosong ini. Dirapel mungkin ya. Dirapel. Jadi gimana Frater itu? Di seminarnya jadi nggak Frater?
Bisa, tapi ya itu tadi. Jangan Mungkin kalau rame-rame. kan sedikit yang datang ya. Ya saya Kalau usahakan acara dulu. kayak kemarin makan-makan pasti rame. Apalagi Nah, sate babi berarti. Wis rame. Tak belani iku berarti teko. Mungkin bulan satu aja ya. Ya Bulan boleh. Sario boleh. Sario 1 kali di seminari gitu. Ya boleh. Usul tuh Andris. Siap, siap. Nanti pilih mau di kapel atau mau di kapel atau mau di ruang pertemuannya aja.